Shalom, puji nama Tuhan. Pada kesempatan ini saya mau menjumpai sahabat pendengar yang diberkati Tuhan. Sebelum kita akan mendengar atau menerima sebahagian renungan firman Tuhan, saya mengajak kita untuk berdoa. Terima kasih Bapa di dalam surga. Pada kesempatan ini kami bersyukur karena Tuhan masih izinkan kami di tengah-tengah kesibukan kami untuk kami menerima sebahagian daripada firman-Mu. Terima kasih Tuhan, urapi kami, pendengaran kami, sehingga benar-benar apa yang kami dapatkan, kami boleh praktekkan dalam hidup kami sebagai anak-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami akan merenungkan firman-Mu. Amin. Puji Tuhan. Saudara-saudara dalam kasih Tuhan, pada kesempatan ini saya mau berbagi kebenaran firman Tuhan. Di dalam suratan Filipi pasal yang keempat, ayatnya yang keempat. Di sana dikatakan, bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Jadi judul renungan kita adalah bersukacita tanpa akhir. Haleluya. Saudara di dalam kasih Tuhan Yesus, sukacita adalah merupakan sebuah kebutuhan, ya, kebutuhan kita sebagai anak Tuhan. Dan dunia bisa memberikan sukacita, tetapi sukacita itu hanya terbatas. Tetapi sukacita yang dijanjikan oleh Tuhan adalah sukacita yang tidak pernah berakhir. Nah, itu sebabnya sebagai anak Tuhan yang hidup di tengah-tengah dunia ini yang dimana penuh dengan persaingan dalam dunia bisnis, pekerjaan, pendidikan, bahkan pun kebutuhan-kebutuhan yang lain, kita sangat membutuhkan sukacita itu. Nah, sukacita dari Tuhan menghadirkan semangat untuk kita maju, bahkan pun untuk kita sampai kepada yang namanya keberhasilan. Nah, ada suatu cerita, ada seorang ibu setengah baya itu amat ramah. Dengan wajah sumringah, ia menyambut kedatangan tamunya di gereja kecil itu. Dan bukan hanya saja, setiap orang yang datang juga disambutnya dengan senyum yang hangat. Nah, saudara-saudara, dan baru tahu, dan kami baru tahu kemudian bahwa suaminya sudah meninggal. Untuk menghidupi kedua anaknya yang masih bersekolah, ia bekerja sebagai petugas kebersihan di sebuah wisma. Nah, Tuhan telah memberikan nafas kehidupan dan memelihara mereka sehingga saat ini dengan cara yang ajaib. Jadi saya tidak punya alasan untuk bersusah hati. Artinya, saudara-saudara, kalau ibu ini tetap bersuka cita, maka kita pun sebagai anak Tuhan, sebagai orang percaya, tidak ada alasan untuk kita tidak bersuka cita. Ya. Karena kita hidup karena pertolongan Tuhan. Jadi, saudara-saudara, karena Tuhan selalu memberikan kita kekuatan, selalu ada alasan untuk kita bersyukur kepadanya. Ya, mungkin hal-hal yang sepele, mungkin dunia tidak atau dunia melihat itu hanya hal yang kecil. Tetapi bagi kita yang hidup karena anugerah Tuhan, kita selalu mensyukuri apa yang Tuhan beri, apa yang Tuhan izinkan kita alami. Ya. Kesulitan hidup ternyata tak mampu menghapus sukacitanya.
Jadi kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh setiap anak Tuhan itu tidak akan habis, tidak akan sirna oleh karena hanya kesusahan. Tetapi justru sukacita itu menghadirkan semangat. Tentu saja sukacita yang dari Tuhan. Semangat yang berkobar-kobar untuk maju dan untuk sampai kepada tujuan. Nah, saudara-saudara, Rasul Paulus secara tegas mendorong jemaat Tuhan di Filipi untuk senantiasa bersukacita. Ia bahkan mengulangi perkataan yang memberi motivasi itu, mengetahui bahwa Paulus menulis surat ini dalam kondisi yang baik-baik saja. Tentu tidak akan membuat kita merasa heran. Namun istimewanya Paulus menulis surat ini justru ketika ia berada di penjara karena pemberitaan Injil. Artinya ketika dia ada di penjara semuanya terbatas, ya. Beraktivitas pun terbatas. Ya, dia terbatas. Nah, dan di sini kita melihat dia dipenjara karena Injil, karena kebaikan Tuhan. Ya, dia memberitakan Injil. Nah, Paulus menunjukkan bahwa penjara sekalipun tidak dapat merampas sukacitanya di dalam Tuhan. Nah, keadaan buruk, saudara-saudara, tak dapat merusak kesaksiannya akan kebaikan Tuhan. Tidak dapat merusak. Nah, saudara-saudara dalam kasih Tuhan, kita mungkin menanggung beban hidup yang amat berat. Namun, seburuk apapun kondisi hidupmu ini, ingatlah bahwa kita memiliki sumber pengharapan yang membangkitkan sukacita. Dengan cara apa? Pendekatan kita kepada Tuhan. Nah, keadaan bisa jadi tidak bertambah mudah, tetapi sepanjang kita masih berharap pada kebaikan Tuhan, hati kita pasti akan diliputi dengan sukacita dan dikuatkan untuk menghadapi situasi tersulit sekalipun. Bahkan ada semangat yang baru yang Tuhan beri kepada kita karena sukacita itu yang dari Tuhan. Nah, saudara-saudara, apapun yang sedang kita alami hari ini, pikirkanlah bahwa pasti ada sesuatu yang bisa membuat kita bersukacita. Kalaupun kita tidak menemukan, ingatlah bahwa Yesus adalah sumber pengharapan kita. Dia akan memampukan kita dalam kondisi apapun untuk bersukacita. Bahkan untuk menari di atas segala persoalan hidup. Jadi saudara-saudara, milikilah sukacita yang bersumber dari Tuhan. Karena sukacita itu tidak akan pernah berakhir. Tuhan tolong kita semua sehingga kita memiliki sukacita yang dari Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.